Ya, ini panel listrik yang kita punya di lab kita untuk menunjukkan kira-kira seperti apa panel listrik yang ada di industri atau di gedung-gedung gitu ya. Jadi ini luarnya, di sini ada lampu untuk 3 fase. Jadi RST, ada ampermeter juga, mengukur arus dari masing-masing fase. Ini mengukur tegangan dari keseluruhan. Ini mengukur kilowatt dari 3 fase juga. Jadi ini kilowatt dari keseluruhan. Ini mengukur frekuensi, biasanya 50 Hz ya kalau di Indonesia, dari semuanya. Di sini ada fuse untuk 3 fase juga. Nah, ini voltmeter untuk kita milih tegangan yang di sini. Jadi kita bisa milih misalnya kalau off berarti nggak ada yang dipilih. RS berarti tegangan RS, ST, TR gitu ya. Jadi ini RN berarti cuma R sama netral. Oke. Nah, ini meteran biasa seperti kita di rumah. Ini ada 2 tombol di sini karena kita punya panel ini bisa terima input dari PLN atau dari genset. Jadi kalau kita mau jalankan yang PLN, kita matikan yang PLN, jalankan yang genset, matikan yang genset gitu ya. Ini daerah ini untuk ngukur cos-V-nya. Jadi ngukur cos-V, terus sambung ke kapasitor untuk toleransi cos-V-nya. Ini kita bisa pilih 0, kita nggak pakai kapasitor, bisa manual. Kalau manual kita pilih kapasitor mana yang masuk. Kapasitor 1, kapasitor 2. Kalau kita otomatis nanti dia akan pilih sendiri sesuai cos-V di sini. Oke. Nah, kita masuk di dalamnya. Kira-kira alurnya begini. Jadi input dari sini, ini tegangan 3 fase masuk ke 2 circuit breaker ya. Ini 2 circuit breaker. Kalau di rumah kita tuh MCB ya. Kalau ini circuit breaker yang besar ya, jadi 2. Ini yang dari PLN sehingga dia masuk ke sini. Ini harusnya masuk dari genset. Cuma karena kita nggak punya kita nggak hubungkan ke genset, jadi ini nggak masuk dari genset. Kalau kita hidupkan ya dia hidup, masuk ke atas. Nah, ini merah, biru, kuning, ini RST. Hitam tuh yang netral gitu ya. Ini berarti hubungannya ini tera-tera harusnya ya. MST. Nah, cuma di dalam sini nanti warnanya nih di panel ini disetting berubah. Jadi merah tetap merah, kuning tetap kuning, tapi yang biru ini di sini jadi hitam. Kemudian justru yang ground ini selanjutnya warnanya biru, ya. Oke, ini masuk. Ini juga harusnya jadi masuk dari genset, masuk dari PLN gitu ya. Oke, jadi 2 masuk. Ini genset, ini dari PLN, ini yang groundnya. Mereka ke sini untuk selektornya. Jadi selektor ini yang nanti kontrolnya terhubung ke sini. Jadi kita bisa on off mana yang genset atau yang power line, atau kita buat di sini auto. Jadi ini juga terhubung ke sini. Jadi kontrolnya ini akan terhubung ke sini juga untuk auto. Jadi kalau kita tekan di auto nanti, kalau listrik PLN mati maka dia otomatis akan pindah ke genset. Nah, daerah sini adalah daerah kontrolnya. Jadi daerah-daerah untuk kita pasang timer untuk kontrol kalau misalnya PLN mati, berapa detik dia akan switch dari sini ke sini. Oke, jadi ini sudah keluar semua. Aliran listrik utama kita anggap aja dari PLN ya. Jadi PLN masuk gini. Kemudian dia akan masuk ke sebelah untuk sebelahnya ini untuk distribusi. Nah, dia akan lewati 3 ini. Ini adalah untuk ampermeter, jadi pengukur trafo arus. Kenapa 3? Ya RST. Anda lihat ada 4 kabel di sini ya. Merah, kuning, hitam itu yang RST. Kalau biru nggak lewat, jadi biru langsung bypass gini ya. RST satu-satu masuk. Ini arusnya ini nanti lari ke sini, kabel putih Anda lihat masuk ke sini. Jadi untuk mengukur arusnya. Oke, ini masuk arusnya. Kemudian sampai sini ini ada apa lagi? Ini juga trafo juga. Trafo arus juga, tapi semua lewat di dalamnya. Nah, ini yang saya jelaskan di kuliah residual current. Jadi dia akan mengukur arus masuk sama arus keluar. Kalau arus masuk sama arus keluar nggak seimbang, berarti ada yang bocor di sana, maka dia akan trip. Jadi akan trip ya, dia akan pindah ke kontrol sini untuk matikan, karena berarti ada kebocoran listrik. Oke, ini 4 kabel ke sini, muncul di sini 3 aja. Satunya kemana? Satunya kalau Anda lihat di belakang dia turun ke bar ini. Jadi ini dia turun ke ground bar. Ini 3, kalau ini dalam kondisi hidup jangan disentuh, ini listrik semua nih ya. Tegangan 3 fase semua. Merah, kuning, hitam, RST. Kemudian kita ambil RST itu, kita masuk ke circuit breaker lagi. Ini untuk turun ke circuit breaker di bawah
untuk distribusi ke berbagai tempat. Jadi kita bisa, misalnya ini distribusi ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Gitu. Sedangkan 2 ini apa? Sesungguhnya 2 ini yang sebelah sini masuk ke rangkaian untuk kontrol cost fee. Jadi di sini nanti akan kontrol dari berdasarkan perhitungan cost fee. Kalau kita pasang auto, maka dia akan milih kapasitor mana yang aktif. Sedangkan ini juga, tapi ini untuk buang kotak pertanahan kalau arus berlebihan. Jadi ini main circuit breaker untuk kontrol di kapasitornya. Sedangkan ini circuit breaker distribusi yang akan masuk ke distribusi. Ini contohnya cuma 3. Ini yang ini khusus untuk mensuplai daya ke sebelah sana. Jadi 3, jadi misalnya gedung kita ada 3 lantai dan sebagainya gitu ya. Kalau dalam kenyataan ini jadi banyak lagi, distribusi ini jadi banyak lagi. Oke, ini kapasitor untuk kompensasi cost fee-nya. Ini untuk ground-nya.